Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arnal Haq dengan NPM 24782. Di sini saya akan melakukan video hands-on, yaitu yang bertopik yaitu Unifred dan Environment Search. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum yang saya cari jalur pada peta labirin menggunakan 3 algoritma ya teman-teman. Nah, yang yaitu BFS, DFS, dan searching. Nah, di sini sudah ada panduan ya. Kita coba cek. Nah, di sini kita akan bacakan sebentar. Nah, di sini kita disuruh membuat peta labirin berbasis teks yang ditujukan pada gambar yang di atas ini. Nah, pada labirin tersebut terdapat beberapa entitas, yaitu yang pertama itu S. Nah, itu S itu yaitu start ataupun titik awal. Terus G itu goal ataupun tujuan akhir. Pagar itu wall ataupun tembok. Space itu adalah road ataupun jalan yang bisa dilalui. Nah, kita diminta untuk mengimplementasikan agen yang dapat menemukan jalur S ke G, jadi jalur start ke jalur finishnya. Nah, menggunakan 3 algoritma yang berbeda. Nah, nanti kita akan melakukan analisis perbandingannya dengan mencari jalan tersebut. Nah, di sini ada instruksi tugasnya, yaitu kita sudah diberikan kodenya dari link ini. Kita tinggal mencari 3 fungsi ataupun 3 algoritma yang kita perlukan tadi. Nah, selanjutnya yaitu adapun 3 algoritma itu, yaitu yang pertama adalah breadth first search. Nah, di sini digunakan untuk struktur data queen dan dalam implementasi keluaran yang harus ada pada jalur terpendeknya. Nah, terus yang kedua adalah depth first search. Nah, di sini digunakan untuk struktur data statik ataupun stack ya. Dalam implementasinya, keluarannya yang harus ada jalur penemuan solusi jika ketemu solusinya. Nah, selanjutnya yaitu searching. Nah, di sini digunakan untuk struktur data priority, queen, implementasi, dan jenis heuristik, yaitu ada 3 ya teman-teman. Manhattan Descent dan bed heuristic. Nah, di sini kita sudah melakukan laporan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yaitu penjelasannya ya. Nah, di sini kita disuruh membuat video yang mendemonstrasikan program dan menjelaskan alur berpikir menggunakan ketiga algoritma. Oke. Di sini yang pertama yaitu kita disuruh mendeskripsikan tugasnya. Terus yang kedua ada menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga algoritma beserta penjelasan alurnya. Terus yang ketiga ada menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma berdasarkan eksekusi programnya. Yang keempat ada kesimpulan, apakah ketiga algoritma ini memberikan hasil yang optimal, mana yang terbaik, dan tunjukkan dan jelaskan. Oke. Dan yang kelima ini pastikan ya. Nah, langsung saja ya. Yang untuk di penjelasan yang pertama yaitu di deskripsi tugasnya. Nah, di sini jadi di tugas ini kita tuh diberikan sebuah peta labirin ya teman-teman. Nah, berbasis tagnya tadi yang saya sudah jelaskan ini ya, sudah spill dikit. Nah, di sini tuh tujuannya yaitu dari program ini adalah mencari jalur terbaiknya ya, ataupun jalur titik S ke titik G-nya. Nah, menggunakan 3 algoritma yang berbeda tadi. Nah, selanjutnya itu membandingkan hasilnya. Nah, jadi nanti ada beberapa output yang dihasilkan itu berupa jalur yang ditemukan, panjang jalurnya, dan jumlah node yang dieksplorasi selama proses pencarinya. Nah,
nanti sudah ada ya. Nah, di sini kita langsung saja untuk cek ya, ataupun kita akan buka kode dari si Python yang kita sudah siapin. Oke, kita di sini. Nah, oke. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, kodenya sudah saya commit ke GitHub. Di sini ini kode dari link tadi. Nah, di sini saya menambahkan ya, yang pertama itu adalah BFS, DFS, dan Maten, dan Bed heuristic. Nah, di sini sudah ada kodenya semua ya teman-teman. Nah, di sini tuh untuk BFS ini menggunakan struktur datanya yaitu queen. DFS ini menggunakan stack ya. Terus dan A. Nah, search ini menggunakan priority queen-nya. Nah, selain itu pada search-nya ini saya menggunakan dua jenis heuristik. Nah, yang pertama ini adalah Manhattan dan distance dan bed heuristik. Nah, di sini fungsi untuk heuristik digunakan untuk memperkirakan jarak dari posisi awal ke posisi finishnya. Oke, langsung saja kita akan coba running ya teman-teman. Kita akan coba running. Di sini kita langsung masuk ke CD. Kecerdasan buatan CD oke, masuk ya. Nah, kita akan langsung jalankan Python peta labirin 1. Python yang belum ada. Oke. Nah, di sini kita akan menjelaskan yang pertama itu adalah BFS ataupun algoritma BFS ya. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat ya untuk hasil dari BFS-nya. Nah, di sini terlihat BFS itu berhasil menemukan jalur S ke G-nya ya. Nah, dengan panjang jalurnya yaitu 30 step, ataupun dia kalau kita berjalan ya itu tuh ada 30 langkah lah, nah ngomong kayak gitu, 30 step. Nah, untuk jumlah node-nya dia tuh setelah mengekspor kemana-mana yaitu dia mengeksplor selama 66. Oke. Kenapa BFS ini bisa menunjukkan jalur terpendeknya? Nah, karena ini BFS ini bekerja dengan cara menyebar ke semua arah secara merata. Nah, gitu ya teman. Tidak, dia tuh tidak memilih jalur yang langsung panjang gitu, enggak. Jadi dia merata gitu. Jadi dari sini, dari S ke bawah ini terus dari bawah ini ke kanan ini dia tuh langsung nyebar. Jadi ada yang ke sini, ada yang ke sini muter. Nah, jadi dia menuju dia mencari jalur terbaiknya ataupun jalur terdekatnya gitu, teman-teman. Nah, jadi tidak langsung fokus ke satu jalurnya, tapi mengecek semua kemungkinan terlebih dahulu. Nah, akibatnya ini walaupun hasil optimal jumlah node-nya ini yang diperiksa jadi cukup banyak. Jadi di sini tuh ada 66 explore di itu. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita langsung masuk ke DFS ya, teman-teman. Nah, di DFS ini juga berhasil menunjukkan tetapi
kita lihat jalurnya lebih panjang dibandingkan BFS. Nah, hal ini tuh karena DFS ini bekerja dengan cara menyusuri satu jalur sampai mentok dulu baru kembali dan mencari jalur lain. Nah, jadi gini, uh, dia tuh tidak peduli apakah jalur itu mendekati goalnya ataupun tidak. Nah, makanya hasil yang sering berbelok-belok itu tidak efisien. Nah, tadi kan kita sudah lihat untuk BFS itu dia jalurnya lebih cepat ya. Dia cari jalur yang terbaik dan jalur yang tercepat. Nah, di sini dia fokus ke satu jalur. Dia ke bawah terus ke kanan. Nah, di sini dia tuh melakukan explorer dia selama 63 dan dia jaraknya itu ya, jarak langkahnya enak. Nah, di sini ada 56 step dia. Dia lebih jauh. Nah, oke. Okay. Selanjutnya yaitu Amaten. Nah, di sini Amaten ini sekarang kita bisa lihat ya untuk hasil Manhattan. Di sini terlihat bahwa searchnya ini juga menemukan jalur terpendeknya seperti BFS. Nah, hampir sama ya untuk BFS sama Macan search ini. Nah, di sini tuh dia tapi perbedaannya ini jumlah node-nya. Oke. Okay? Jumlah node yang dieksplorin lebih jauh, lebih sedikit. Jadi tuh dia tidak mengeksplor semua jalan. Dia tuh memilih jalur-jalur yang terdekatnya gitu, teman-teman. Jadi gini, dia tuh mengeksplor jalur jauh dan yang lebih sedikit gitu. Nah, jadi hal ini karena kenapa dia mencari jalur-jalurnya atau tidak ekspornya itu tidak terlalu panjang karena dia menggunakan rumus F N G N H N gitu. Fn sama dengan G N plus HN gitu. Nah, di mana HN itu adalah heuristik yang perkiraan jarak ke goalnya dan heuristik Matten algoritma tidak bisa terarah ataupun menuju tujuan yang tidak membuang waktu ke jalur yang tidak perlu itu, teman-teman. Jadi itu untuk dia langkahnya itu dia 30 step. Tapi perbedaan si BFS sama si Ahmad Manhattan ini dia tuh mengeksplornya itu lebih cepat Manhattan ini. Jadi beda seperti si BFS-nya gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke bed heuristiknya ya. Nah, di sini tuh terlihat bahwa hasil bisa berbeda, jalurnya bisa tidak optimal. Nah, hal ini karena heuristik yang digunakan tidak akurat ataupun terlalu melebih-lebihkan jaraknya. Nah, akibatnya ini search ini jadi seperti greedy. Nah, dan tidak lagi meminjam jalur terpendeknya. Oke, teman-teman. Nah, jadi itu dia tuh lebih pendek lagi daripada si Maten ini ya, teman-teman, untuk mengeksplornya dia. Jadi ekspornya itu dia lebih cepat gitu, lebih tidak gimana ya, teman-teman. Kalau misal gini, tidak seperti si Explorer BFS ini ya. Dia kan kalau BFS semua jalur dicoba. Nah, sedangkan si bed heuristiknya ini
dia beda, dia itu jalur-jalur yang terdekatnya gitu aja. Nah, selanjutnya untuk perbandingannya ya ini ya teman-teman. Nah, dari semua hasil yang kita sudah lihat, nah, jadi tuh BFS ini meminjam jalur terpendek, tapi eksplorasinya notnya banyak, yang seperti ini ya teman-teman. Jadi ya menunjukkan jalur yang terpendek dan eksplorasinya tuh eksplorasinya not banyak tapi jalurnya pendek gitu teman-teman. Nah selanjutnya di DFS ini dia tuh tidak efisien dengan jalur yang tidak optimal. Jadi di DFS ini kan untuk eksplornya dia 63, terus di langkahnya ini ada 56, jadi tidak efisien. Untuk DFS ini kurang efisien lah enaknya. Nah terus Manhattan, nah di sini paling efisien karena sedikit notnya tetapi itu optimal dia. Nah perbedaan untuk Manhattan dan bed apa ini bed heuristik ya, bed heuristik ini tuh, kalau bed heuristik ini tidak bisa diandalkan karena hasilnya tidak bisa optimal. Oke, perbedaannya itu. Nah jadi bisa kita simpulkan bahwa penggunaan heuristik sangatlah pengaruh terhadap penggunaan algoritma. Nah jadi penjelasan logikanya kayak gini teman-teman. Nah intinya tuh heuristik ini seperti petunjuk arahnya. Nah kalau heuristiknya bagus, algoritma akan langsung menuju ke arah goalnya. Nah, sedangkan kalau heuristiknya jelek, itu algoritmanya tidak bisa salah arah ataupun tidak bisa salah arah. Nah makanya itu searchnya ini dengan Manhattan itu sangatlah optimal, sedangkan bed heuristik tidaknya. Nah, jadi untuk kesimpulan dalam lab ini kita ambil kesimpulan yaitu yang tidak bisa apa ya teman-teman, tidak bisa semua algoritma itu menghasilkan solusi optimal yang optimal ya. Seperti BFS memang optimal tapi kurang efisien ya. BFS memang dia tuh sama ya teman-teman tadi ya. Tapi untuk algoritma itu BFS itu kurang optimal ataupun kurang efisien. Apalagi si DFS. Ya, DFS ini terlalu panjang. Nah, makanya itu dia tidak optimal. Selanjutnya ada algoritma terbaik adalah dengan heuristik Manhattan. Nah, di sini karena mampu menemukan jalur terpendeknya dengan mengeksplorasi node yang lebih sedikit. Jadi dia tuh eksplornya nggak terlalu banyak seperti kita jelaskan tadi. Nah, oke. Untuk lab kali ini saya rasa cukup sampai sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang tidak pas, saya mohon maaf juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.